Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang telah mau menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam kegiatan kita hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Adakah yang ingin memimpin doa? Baik, dipersilakan. Baik teman-teman, sebelum melanjutkan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa doa selesai. Sebelumnya anak-anak semua ada yang tahu kita akan melaksanakan kegiatan apa hari ini? Baiklah, jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang pernah melaksanakan ataupun mendengar apa itu bimbingan kelompok? Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang terdiri dari pemimpin kelompok, di mana sekarang adalah Bapak, dan anggota kelompok yaitu anak-anak sekalian, di mana akan membahas sebuah masalah yang kalian alami. Apakah sejauh ini anak-anak paham? Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang terdiri dari pimpinan kelompok, di mana sekarang adalah Bapak dan anggota kelompok yaitu anak-anak sekalian, di mana akan membahas sebuah masalah yang kalian alami. Apakah sejauh ini anak-anak paham? Dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini juga, Bapak mengharapkan anak-anak sekalian terbuka satu sama lain dalam menyampaikan pendapatnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Lalu Bapak juga harap anak-anak sekalian datang ke sini secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Bapak harap anak-anak sekalian mampu mengikuti kegiatan ini dengan sabar, saling menghargai pendapat teman-teman yang lain, dan berbicara dengan sopan selama melaksanakan kegiatan. Lalu Bapak harap kalian mengikuti kegiatan ini dengan berpartisipasi secara aktif, dengan bertanya maupun menyampaikan pendapatnya, dan mampu berkomitmen untuk tidak membicarakan apa yang dibicarakan selama kegiatan berlangsung di luar kelompok ini. Sejauh ini masih paham anak-anak? Membaca ketarunan kau membaca apa? Pelan kelihatan. Nah, selanjutnya agar kita saling mengenal lebih dekat, kita perkenalkan terlebih dahulu dengan rangkaian nama. Dimulai dari Bapak. Perkenalkan, nama Bapak Olpat Algodi. Kalian bisa panggil Bapak Olpat. Selanjutnya silakan di sebelah kanan Bapak. Perkenalkan, saya Fajar Pratama dari kelas 3A. Perkenalkan, saya Gita Amelia, saya dari 3A. Saya Destia Sawalinda, saya dari kelas 3A. Saya Susindona Purnama Putri dari kelas 3B. Saya Cia Fikiana dari kelas 3B. Saya Panambila dari kelas 3B. Saya Suranti dari kelas 3A. Baiklah, kita sudah perkenalan dengan rangkaian nama serta saling mengenal satu sama lain. Sepertinya semua anggota kelompok sudah siap untuk mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya, dalam kegiatan ini kita akan membahas topik. Adakah topik yang ingin dibahas pada pagi hari ini anak-anak? Ada Pak. Baik, dipersilakan Destia. Topiknya itu konflik terhadap teman karena tambah. Baiklah, jadi itu topik yang disampaikan oleh teman kalian tadi. Menurut teman-teman yang lain memberikan pendapat terhadap masalah Destia tadi. Lumayan sih bisa dibahas kembali itu, soalnya kalau bagian Sebut. hutang tentang pertemanan kayak gitu tuh emang merusak sih, merusak pertemanan. Iya, apalagi kan kalau misalnya si dia gak mau bayar tuh, kalau ditagih itu kan bakal merusak ini semuanya. Jadi kalau nggak ditagih, sebenarnya kita butuh. Jadi kalau nggak ditagih, Pasti juga sih, nggak enak gitu, juga. nggak enak juga. Tapi dianya nggak tahu diri gitu. Kasar. Baik anak-anak, sebelum melanjutkan topik yang dibicarakan, Bapak akan menjelaskan teknik pada pagi hari ini, yaitu teknik diskusi. Adalah metode yang melibatkan pertukaran ide
pendapat dan informasi secara teratur dalam sebuah kelompok dengan tujuan mencapai pemahaman bersama. Apakah bisa dimengerti? Baiklah, kita akan melanjutkan topik yang dibicarakan oleh Destia. Apakah anak-anak mempunyai masalah yang sama, yang serupa? Ya. Yes. Sepertinya saudaranya ada. Silakan bercerita. Baik, dipersilakan untuk bercerita, anak-anak. Jadi begini, saya tuh punya teman gitu kan. Dia tuh selalu meminjam uang kepada saya, tapi karena saya kasihan, saya berikan uang tersebut. Nah, jumlahnya tidak terlalu banyak sebenarnya. Nah, cuman pas saya tagih itu dia seperti orangnya lupa ya, tidak diingat gitu. Pas saya ceritakan kembali ulang, dia seperti tidak tahu, saya tidak tahu saya itu. Nah, dari situ saya agak kecewa dengan diri dia karena tidak menepati kata-kata yang dia ingin membalikan uang tersebut karena sudah ada duit bulanan dia dari orang tua. Nah, mulai dari situ saya tidak mempercayai teman saya tersebut dan menjauh dari itu. Nah, itu tadi cerita yang telah disampaikan oleh saudara Fajri. Apakah teman-teman sekalian ingin menyampaikan tanggapan terhadap cerita yang dikatakan oleh saudara Fajri? Orangnya masih temenan gitu sampai sekarang atau enggak? Sekarang masih temenan sama Kalau dari aku sih enggak ya, mungkin dari dia masih nganggap mungkin. Oh, satu kelas ya. Dua kelas. Kalau saran aku sih mending ditagih Nah, sampai setuju. sampai dibayarkan. Hutang itu kan bawa mati. Benar, iya, benar. Nanti kalau dia meninggal terus meninggalin hutang yang nggak direlain, Benar. Nggak diterima. terima dong. Tapi dia pura-pura nggak tahu ya waktu ditagih gitu. Jadi tagih lah. Iya tagih. Tagih terus. Mengingatkan terus, mengingatkan terus. Tapi biasanya kalau orang yang diingatkan kayak gitu bakal marah. Iya, Lama-lama karena yang pasti utang itu lebih galak dari yang Punya hutang. sekarang kalian aku ya. diskusi. Aku pening lah. Soalnya aku sistem aku kalau ngutangin uang aku yang lupa. Coba. Aku yang ngutangin orang, tapi aku yang lupa. Nah terus kalau aku ingat, Lengen. terus kalau aku ingat aku nagih pasti ngomong gini, aku belum dapat kiriman. Ya udah, besoknya lagi. Lupa lagi ya kayak nanti kalau ada kebutuhannya lagi misalkan kepepet, ingat lagi. Iya ada. Terus ditagih lagi, gitu lagi. Terus iya, kayak orang yang ngutang tuh nggak ada inisiatif mau bayar duluan. Itu ditagih dulu baru bayar. Ditagih itu nggak dibayar. Seharusnya ditanggung biar ingat. Nah, iya. Ya, lebih cepat. Sekarang tuh dicatat ke orang utang, apalagi kalau utangnya kalau lagi utangnya tuh udah ratusan itu kan, ratusan atau jutaan biasanya. Itu berharga banget ya. Iya. Kalau satu kos, Satu terus setengah bulan. teman dekat bukan teman kelas lah. Kalau nggak terlalu kenal sama orangnya, Nggak usah. Jangan terlalu mempercayai orang kalau begini. Kan dulu kenal. Karena kalau percaya banget tuh bakal kecewa sih. Dimanfaatin gak sih Iya. ujung-ujungnya? Takut jadi ngobrol biasa. Iya benar. kalau dari cerita dari saya kan, saya ini baru ke Palembang, terus saya tuh ngekos, terus orang itu tuh kayak minjem uang ke aku karena kasihan ya aku pinjemi, tapi lama kelamaan tuh dia tuh kayak nggak mau bayar gitu loh, kayak ngelupain utang dia ke aku kalau nggak aku tagih. Terus kalau sudah ditagih tuh katanya nanti nunggu kiriman, tapi setiap habis dikirim itu nggak untuk bayar utang, tapi untuk dia jajan yang lain, koya-koya. Terus kayak kemarin tuh aku nitip uang kos ke dia, suruh bayarin ke bapak kos karena kan ada kuliah pagi, bapaknya ke kosnya pagi. Ayo. Terus kan aku nitip itu tuh ya uang kos kan ya lumayan banyak lah ya, dia pakai tanpa sepengetahuan aku, dan aku pun taunya dari
orang tuaku karena orang tuaku ditelepon sama ibu kosnya karena katanya aku belum bayar, padahal aku sudah bayar, jadi aku yang kena marah sama orang tua. Terus dia nggak ada inisiatif gitu mau ganti uangku. Udah ditagih belum? Sudah, tapi kayak dia tuh malah playing victim gitu. Playing victim. Gimana ya? Itu kamu ngomong nggak sama dia, kamu pakai uang kos aku ya bilang gitu, bilang nggak? Ya enggak, aku ngomongnya sama ibu kos terus suruh minta ke dia gitu. Tapi dia seharusnya kan dia yang ngomong ke aku dulu kan mau pakai uang itu karena kan nggak sedikit. Dari uangnya jumlahnya berapa? Waktu itu 2 jutaan. Aduh, gede ya jutaan. Itu dipakai semuanya atau Anu apa? Semuanya dipakai. Sampai sekarang masih temenan kah? Aku pindah kos. Tapi walaupun aku udah pindah kos, tapi dia tetap selalu hubungi aku kayak mau minjem uang, mau minta ini, minta itu. gak usah lah, blokir lah, Sama aja sih ya. kok tuh aku lagi ada Blokir sih. Enggak, kalau diblokir dia cak mana? Enggak kayak gini. Orang yang kayak gitu tuh, apalagi yang udah playing victim tuh ya, itu bakal susah. kan itu kan udah urusan dia sama ibu kos, dia kan udah pindah. Iya. Tapi kalau Jadi dari dia dia kasih sih sama destang lagi ke aku gitu. Enggak cuma 2 itu. kalau misal nih, kalau dipikirkan Ya enggak terhitung lah. Saking nggak terhitung deh. Soalnya kalau aku keluar tuh biasanya dia ngajak makan, tapi dia ngomongnya mau diganti, tapi sampai kos nggak diganti. Terus Maksudnya beneran apa itu? itu nggak sekali 2 kali sih kayak gitu. Jadi kayak akunya ngerasa dimanfaatin. Kalau dulu nggak pernah minta. Enggak, kayak aku kemarin nih udah kepepet ya mau minta, tapi jawaban dia tetap nanti. Terus dia tuh minjem uang di temanku, ngejelain namaku, katanya aku nggak mau minjemin dia. Wah, itu orangnya langsung begini deh, saran dari aku pribadi itu orangnya langsung kayak udah lah, kita nggak usah nanti hubungan gitu. walaupun gimana udah deket atau gimana, kalau orang kayak gitu bakal susah merugikan diri kamu sendiri juga, apalagi kan orang lain tuh udah pasti nama kamu udah tercoreng sama dia, kayak minjem uang segala macam, padahal kamu tuh kita bawa tuh. Tapi diselesain dulu gak sih kalau tuh ngomong cara tatap muka mediasi gak sih, terus tuh diajak ngomong baik-baik kayak itu terus diselesain, misal kalau ada selesai dia omongan ngomonglah sama orang tuanya. Iya lah, itu sih di jalan terakhir ngomong sama orang tua ya. Kalau bisa kasih bukti juga baju tadi. Tidak kan dari ibu kosnya kan lagi resmi, ibu kosnya lah tahu sendiri ya. Siap kamu nagih utang ke dia juga. Tapi masalahnya gitu juga terjadi aku di orang tuanya, jadi kayak di keluarganya itu namaku yang jelek gitu loh. Orang tua juga tahu kali Mana yang baru kenal di Palembang ini. masa anaknya satu ngomong desa apa nggak? dia yang itu utang. Enggak Dia bisa kakak cuma ya, beda satu kecamatan satu kabupaten. Blitar. Satu daerah. Iya betul makanya. Terus aku tahu kayak dia tuh nggak cuma ngejelain nama aku aja, tapi teman-temanku aja semuanya juga dicati, dipinjami uang. Iya kan? Dia ngejelain temen juga, ngebawa-bawa temen juga gitu. Ada kayaknya ada kenal deh. Kayak sering juga ngechat aku bang. Iya sering ngechat aku juga. Semuanya dichatin, dipinjemin uang. Nggak cuma satu orang. Nggak cuma satu orang. Iya tuh. Serius. Tapi dia ngejelain namaku di setiap pas minjem uang tuh. Udah sih kalau saran dari aku tuh selesai dulu. Itu lo juga gak pinjam dana dari aku. Selesai dulu masalah itu. Terus kayak berdua mediasi kita tuh depan. Oh. Maunya gimana? Udah galak lunas terus 20.000 10.000. Males. Kita galak lah. 50.000 baik. Tadi itu dulu nggak uang itu tuh tadi dulu ya, terus kembali ke kamu dulu, baru kamu
kayak menjauhi dia. Bukan ngejauhin, bukan ngejauhin, tapi kayak bikin dinding aja. Kayak bikin lagi uji biar nggak terlalu gimana gitu, nggak terlalu deket lagi, tapi masih kenal. Iya, sekarang dia ngechat jam berapa, balasnya jam berapa. Aku selalu alasan kalau dia mau minjem uang tuh aku selalu alasan nggak punya. Ih, ngapain dibalas? Surat aja berhari-hari. Iya. Iya. Tapi minjem duit. Aku baik kalau udah suka aku blok. Itu grupnya. Isi chatnya cuma minjem uang Sama. terus. Sama Minta minum setiap ini. ngatain uang lima. Apa nyatain dia galon? Ngatain betul. Siapa tuh? Siapa tuh? Nggak usah Pinter banget Pak. Tidak benar mana? jangan lebih pasti. Iya kan kerahasiaan. Kalau ada tintanya mah sudah tahu semua sih. Kan udah jadi korban semua rata-rata. Iya. Dia Lagi korban aku terus. tapi di sama udah berani di aku. Ya karena kamu agak galak kan. Kenapa sini sini? Iya, iya. Sudah nih. Kalau aku maluin aja dana uang nggak akrabnya. Iya, sudah ya. Aku ini kayak masalahnya agak rumit ya. Punya temen tuh, aku tuh punya teman waktu zaman SMA tuh ya, mungkin sekitar 3 tahun yang lalu. Ini anak ini emangnya udah deket tuh, tapi tuh orangnya tidak kawan ya, anggap aja tidak sampai lah. Dan si cewek ini nih kayak gini tadi kayak fiktif, dia minjem uang kayaknya aku mau minjem uang nih buat bayar utang gitu. Dia minjem uang aku, utang aku dia buat bayar utang ke orang lain. Jadi karena aku temen aku gitu ya, aku juga nggak mau ada nanti dia ditagih-tagih terus ada masalah gitu sama si utang itu, jadi aku izinin. Nah kita kalau dibutuh ceritanya udah kayak 3 bulan tuh, aku juga udah lupa utang itu, tapi aku ingat lagi, oh dia utang dan aku tuh mungkin sekitar 500.000. Nah habis dari itu aku lagi nih sama dia kayak, kak bisa ini nggak, bisa dibalikin nggak ya uang aku, tolong gitu, karena lagi main menguat lagi butuh banget uang itu. Terus dia jawab kayak, ngapain juga lagi ikhlasin aja, 500.000 itu keempat kaya gitu. Terus aku Amin. dekat bilang kami tuh kan, Kasih tak bayar utang. ya orang tua juga kan lagi ini, ayah lagi posisinya lagi sakit ya ini, terus dia berantem sama aku. Habis dari itu dia blok aku cek lagi, dia pakai nomor lain, dia blok lagi, sampai sekarang dia nggak bayar utang sama sekali. Semoga hidupnya bahagia. Dapat hidayah. Yang dia nggak sih Kalau dari aku sendiri belum ya, karena ya dia selain utang sama aku, dia juga jelek-jelekin aku. Dia jelek-jelekin kayak ini, si Dona ini orangnya tuh jahat banget, nagih uang terus gini. Gila diutang. dia datang kan Aku kalau misalnya kalau dia ada utang tuh sekitar 100.000 ya udah aku balasin, tapi kalau 100.000 Awal mula dia mau minjem duit tengkap apa? awal mula dia tuh pengen bayar utang. Dia tuh ngutang, dia tuh pengen bayar utang ke orang lain. butuh lubang buka lubang Iya, gitu. kayak gitu. Sampai di rumahnya. Kurang dari dia tuh Ngutang ke orang tuanya. Ada rumah. orang tuanya juga udah bilang anaknya nggak ada kerja Ini tadinya itu orang tuanya. Terus orang tuanya bilang nggak ada kak, uangnya nanti aja ya. Itu sama aja berarti orang itu sama aja ini. Jadi ya udah gue kasih kita lari udah lama utang terus tapi lupa gue. Jadi kira-kira cara mengatasi orang yang sering utang gimana sih? Nggak usah dipinjemin. Kalau dia temen dekat tuh ya ada cewek udah apalagi kalau kita udah tahu dulu. tapi kalau dia terus-terusan kitanya udah iya kitanya gak enakan tetep dipinjem ya pasti kalau datang di kos
kadang ngetok ke kos gitu ya. Kalau ditungguin gua ada transferan belum ada. SS ini apa tuh embedding yang udah minus. Kalau enggak dia kan iya, ada membuat yang lain daripada kamunya dimanfaatin kayak kamu itu butuh uang dan kalau dia minjem kamu mau minta uang ke dia nggak dibalikin mending kamu nggak usah minjemin dong daripada kamu yang rugi kan. Kalau kataku suruh pinjam aja. Kayak gitu. Tidak beresiko. Satu pertanyaan sendiri ya, cara kita nagih dibayar gimana sih kira-kira ya? Dibayar gitu ya. Nanti dibayar gitu ya. Jadi pertanyaan kan sampai sekarang kita nagih langsung dibayar tuh gimana sih caranya? Susah itu. Kadang orang tuh punya uang bukannya buat bayar utang tapi buat koyak-koyak. Nah iya nian benar benar. Iya. Iya. Nggak punya utangnya kan. Setuju. Nggak pentingin utangnya dulu kayak maksudnya oh aku punya uang aku ada utang sama dia kan harus Bayar aku dulu. bayar dulu sama dia bukan sama Nah, itu Rica buat lagi main. ngomong dia. Nah, Kasih makanya tadi kesempatan pertanyaan Rica. caranya biar orang itu tuh lebih mengutamakan utangnya dulu daripada dia foya-foya dulu. Gimana Utang tuh sih? dibawa ke akhirat. Boya-boya tuh. Iya dengan gimana menyadarkannya dengan Dia ngomong lah kalau apa kalau utang itu harus dibayar kamu harus bayar utang dulu. Saya kalau biasa belajar masih saya. Biasanya Tidak nggak ada bisa info. loh Sri. nggak semudah itu Nggak semudah itu apalagi kalau ditambah depresi. Bawa jalur hukum bang. Nah, itu juga bisa apa Jadi solusinya mengatasi orang yang doyan hutang tapi tidak galak bayar. kalau dari dia tetapnya kita datang Jawa Jawa. ngomongin dulu sama dia kayak mana setelah ibu dari itu kalau yang sudah bisa misalnya kalau utang itu lah banyak kayak 10 juta sudah 20 juta Utang. ada lah Penipuan enggak sih? Kemarin sampai juta. apalagi dikit bisa kalau dia nggak mau bayar dan Kena nggak ada manipulator. ini alasannya tapi dia foya-foya kemana-mana itu jalur hukum. iyalah 10 juta. Minimal itu bayar utang dulu Baru foya-foya. Hanya orang yang beriman. hanya yang berawal. Beriman dari yang mau itu 0,1% yang terhadap Iya, bos. Utang janji banyak. Solusinya minta ke mak bapaknya. iya minta ke orang tua Kalau mak bapaknya nggak galak bayar, bilang deh kalau ada dalam hukum. Tidak mungkin orang tuanya itu nak berurusan secara hukum. Enggak sih, Tahu nggak mati. ya kan dia yang nanggung. nggak ada sejarahnya hutang itu ikhlas. Kecuali kalau dia udah meninggalnya. Lagi utang budi. Meninggal berarti disiksa dulu. Iya, kan tadi di akhirat. Dia Kan udah dibilang kembali disiksa. hutang itu kan dibawa mati. Ya udah, berarti kalau dia mati baru ikhlas sih. Kalau di akhirat baru tadi lagi. Itulah harta itu jangan dibawa mati. Ini utang. Baiklah anak-anak, jadi kita sudah membahas topik yang kalian alami dan sepertinya waktu pertemuan kita akan segera berakhir. Nah, bagaimana kesimpulan anak-anak sekalian selama mengikuti kegiatan ini? Dimulai dari sebelah kanan Bapak. Kesimpulan saya itu lebih waspadai lagi terhadap teman dekat, apalagi kalau soal Terus kalau sudah dia berhutang, sebisanya jangan dipinjami buat alasan tertentu supaya dia percaya. Nah, terus kalau sudah terpaksa ada hutang lama, kalau bisa ditagih saja hutang tersebut biar tidak menjadi penyesalan di akhir. Mungkin sedikit ada solusi dari teman-teman tadi kalau cara menagih hutangnya mungkin dengan menemui orang tuanya atau dibawa ke jalan hukum. Itu saja yang saya dapat pada pertemuan hari ini. Terus
motivasi yang kita dapatkan hari ini, yaitu kalau orang teman berontang tuh jadi catat, terus naginya jangan pas lagi butuh baik. Terus kalau misalkan teman yang ditagih terus ngomong yang gitu terus sama lojak tadi kabar ke orang tuanya, kalau orang tuanya nggak mau itu ya penjelasan pengadilan sudah. Kalau dari aku tuh selalu ditagih ya itu nah tentang itu. Terus kalau umpamanya sudah dapat, kita menjauhi orang itu. Sudah sih. Kalau apa lagi uangnya dicatat biar nggak lupa. Kalau dia ada utang juga kayak utangnya ada gede ya bisa tagih, tapi tagih nggak ulang-ulang marah gitu. Terus juga kalau orangnya udah kayak plan victim udah kita jauhin, kalau dia udah kayak gitu aja. Bagi saya sih itu sama sih, kayak ditagih, dicatat, kayak jangan mudah percaya sama orang lagi. Kalau mau minjem uang maksudnya kan susah sebenarnya. Kalau saran aku buat yang utang tetapi janji pembayaran ya di akhirat. Begitu, maaf itu. semuanya tuh ditagih Kita punya datanya di mana itu. Jadi kita Kalau dari saya kesimpulannya itu pertama, kalau kita nggak terlalu dekat sama orang itu nggak usah dipinjemin. Yang kedua, Gimana kalau yang dulu? Buat perjanjian sih. iya buat perjanjian. Lihat ini kapan kamu mau bayarnya kayak gitu. Buat Tidak perjanjian. buat video, buat perjanjian. Kalau ingat cinta, Ada itu ingat. berbuka lagi. 50.000 dapat perjanjian. Baiklah, kalau kesimpulan dari Bapak, sebaiknya kalian jangan meminjamkan uang lagi karena kalian sudah tahu kalau tidak akan diganti oleh orang tersebut. Sudah kamu mau yang doa itu. Kalau begitu, karena membuka kegiatan dengan berdoa, maka kita akhiri dengan berdoa pula. Silakan kepada Fajri untuk memimpin kembali doanya. untuk menutup sesi bimbingan online pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Mungkin berdoa dimulai. Dimulai. Jadi. Baiklah anak-anak, terima kasih karena sudah mau mengikuti dari awal hingga akhir. Bapak ucapkan terima kasih. Maaf kalau Bapak ada salah kata. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.